Inilah kisah karomah Sayyidah Nafisah cucu Rasulullah. Lelaki alim bernama Muammar Taqi pusing 7 keliling. Hari-harinya menjadi menjemukan. Nikmat sering bertemu dengan Nabi Muhammad dalam mimpi tiba-tiba berhenti. Berminggu-minggu ia merenung mencari-cari, apa gerangan yang terjadi pada dirinya. Padahal, ia tidak berubah sama sekali, termasuk dalam ibadah dan laku spiritualitas lainnya. Kejadian itu berlangsung lama, hingga sekali waktu ketika ia tidur malam, Muammar Taqi bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Seperti biasa, Rasulullah datang dengan wajah yang sangat teduh. Namun, keteduhan wajah itu tak menghalangi kegundahan hati Muammar Taqi. Hal itu mendorongnya untuk bertanya kepada Rasulullah. "Mengapa engkau tidak mau menyapa dan berkunjung ke mimpiku lagi, ya Rasulullah?" Rasul tersenyum, kemudian menjawab, "Bagaimana mungkin aku mengunjungimu sementara antara dirimu dengan diriku ada hijab yang sangat tebal?" Muammar Taqi kelimpungan. "Apa itu? Katakan padaku, ya Rasulullah." "Kau menulis karangan yang membantah An-Nabhani." Setelah itu Muammar Taqi terjaga dari tidurnya. Suara Rasulullah masih terngiang jelas. Ia lalu bangkit dari tempat tidur dan segera menuju ruang tengah tempat ia menuliskan karya bertajuk Nailul Amani fi Red Al-Nabhani. Manuskrip kitab itu segera ia bakar. "Ternyata inilah yang menjadi penghalang aku bertemu dengan kekasihku Muhammad," ucapnya. Perempuan pemintal benang dan nelayan ia menulis kitab Nailul Amani fi Red Al-Nabhani untuk menghimpun sejumlah kritikan dan bantahan terhadap karya Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang bertajuk Jami'u Karamatil Aulia, yakni kitab ensiklopedia kekeramatan para wali Allah. Salah satu contohnya adalah cerita kekeramatan Nafisah binti Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Al-Kisah, seorang perempuan pemintal benang yang memiliki 4 orang putri, berangkat ke pasar untuk menjual hasil pintalannya. Di tengah perjalanan seekor burung tiba-tiba menyambar barang dagangannya. Perempuan itu menangis. Ia sedih dan bingung, bagaimana bercerita kepada putri-putrinya ketika pulang dengan tangan hampa. Seseorang datang menghampirinya, dan mengajaknya untuk menemui cucu Rasulullah. Sayyidah Nafisah menyambut kedatangan mereka. Setelah bertanya kesedihan apa yang membuat perempuan pemintal benang itu bersedih, Sayyidah Nafisah menasihatinya dan mengajaknya berdoa. Setelah itu, ia meminta perempuan pemintal benang untuk menenangkan diri dengan duduk bersandar di sampingnya. Tidak lama kemudian, sekelompok lelaki bertubuh tegap datang tergopoh-gopoh. Atribut dan tampilannya menunjukkan bahwa mereka adalah para nelayan. "Kami mengalami kejadian aneh, ya Sayyidati," ucap mereka. "Ceritakan, apa itu?" Salah seorang dari mereka bercerita bahwa setelah melaut berminggu-minggu, mereka mendapat tangkapan yang melimpah. Mereka pulang dengan hati yang berbunga-bunga. Namun, perjalanan tidak semulus yang mereka bayangkan. Perahu mereka bocor justru ketika hampir sampai di tepi laut. Setengah mati mereka mencoba memperbaiki dan menambal kebocoran perahu itu. Hasilnya nihil. Badan perahu perlahan mulai tenggelam. Tiba-tiba datang seekor burung menapakkan kaki di badan perahu, dan meninggalkan pintalan kain yang dilepaskan dari pelatuknya. Setelah itu, burung pun terbang lagi. Salah seorang dari mereka segera mengambil pintalan kain yang dibawa oleh burung tersebut, dan menambalkannya ke badan perahu sehingga mereka selamat dan tidak jadi tenggelam. "Sebagai rasa syukur, kami berikan 500 dirham ini, ya Sayyidati." Lalu para nelayan pun pamit undur diri. "Berapa penghasilanmu berjualan dalam sehari?" tanya Sayyidah Nafisah kepada perempuan pemintal benang. 200 dirham. "Ini 500 dirham untukmu semuanya," ujar Sayyidah Nafisah sambil memberikan seluruh pemberian nelayan. Kisah lain adalah tentang seorang wali bernama Muhammad Chudori Al-Majdab. Pria ini diceritakan memiliki keramat yang tidak kalah aneh. Ia bisa berkhotbah dan salat Jumat pada waktu yang sama di 30 tempat yang berbeda. Ia juga kerap diceritakan bisa membelah diri dan bermalam di satu waktu pada tempat yang berbeda-beda. Keramat atau karomah dalam Kamus Al-Munjid, 1987, diartikan sebagai kemuliaan. Makna terminologisnya adalah perkara atau suatu kejadian luar biasa di luar nalar dan kemampuan manusia awam. Karomah diberikan oleh Allah kepada hambanya yang saleh, terbebas dari dosa besar dan kecil, dan memiliki kedekatan dengan Allah. Tingkatan hamba yang demikian disebut wali. Ibnu Arabi dalam Futuhat Makkiyah, 1996, menulis bahwa jumlah wali sangat banyak dan menyebar di penjuru bumi. Selain itu, ia juga mencatat bahwa ada semacam tingkatan derajat para wali. Secara berurutan tingkatan tersebut adalah wali Qut, wali Aimah, wali Autat, wali Abdal,
Wali Nukoba, Wali Nujaba, Wali Hawariyun, Wali Rajabiyun, dan Wali Hatam. Karimah Al-Daroin adalah salah satu julukan Sayyidah Nafisah selain Nafiusah Al-Ilm. Bukan tanpa sebab beliau mendapatkan julukan ini, akan tetapi karena tersohornya dalam ibadah, kezuhudannya, dikabulkannya doa-doanya dan keikhlasannya beliau sebagai hamba, sehingga Allah memberikan karomah-karomah kepadanya sebagai bentuk pemuliaan dan penghargaan. Abdurrahman bin Hasan Al-Syaikh dalam Fathul Majid menyatakan bahwa karomah adalah hal-hal luar biasa yang ditampakkan oleh Allah melalui hamba-hambanya yang soleh dan taat kepadanya. Hal-hal yang luar biasa ini dianggap iban, ataulah sebagai pelipatan segala sesuatu yang ada di dunia ini sehingga seorang hamba mempunyai jarak yang sangat dekat dengan akhirat. Hal ini diredaksikan dalam kitab Al-Hikam. Lipatan hakiki adalah kau melipat jarak dunia sehingga kau melihat akhirat lebih dekat ketimbang dirimu sendiri. Sayyidah Nafisah adalah hamba yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak heran apabila banyak yang mengatakan jika beliau adalah termasuk jajaran wali Allah dari kalangan perempuan. Oleh karena itu, tidak heran jika Al-Nabawi Jamar Siraj dalam kitab Al-Sayyidah Al-Nafisah Karimah Al-Daroin, dan Taufik Abu Alam dalam kitab Al-Sayyidah Nafisah mengukir karomah-karomah Sayyidah Nafisah, antara lain membuat sungai kembali normal penuh dengan air lagi. Said bin Al-Hasan berkata, suatu ketika Sungai Nil mengalami kondisi yang tidak baik-baik saja, yakni airnya Sungai Nil berhenti mengalir dan mengering. Orang-orang mendatangi Sayyidah Nafisah dan memohon doanya. Beliau memberikan selendangnya agar dilempar ke Sungai Nil. Mereka melakukannya, dan seketika itu juga Sungai Nil mengalir kembali dan melimpah, menyembuhkan anak perempuan yang lumpuh dari keluarga Yahudi. Ada sebuah keluarga Yahudi yang tinggal di dekat kediaman Sayyidah Nafisah di Mesir. Keluarga itu mempunyai seorang anak perempuan yang lumpuh. Suatu ketika ibu anak itu berkata, "Nak, kamu mau apa? Kamu mau ke kamar mandi?" Si anak tiba-tiba berkata, "Aku ingin ke tempat perempuan mulia tetangga kita itu." Setelah si ibu minta izin pada Sayyidah Nafisah dan beliau memperkenankannya, keduanya datang ke kediaman Sayyidah Nafisah. Si anak didudukkan di pinggir rumah. Ketika datang waktu sholat zuhur, Sayyidah Nafisah beranjak untuk berwudu di dekat gadis kecil itu. Air wudu beliau mengalir ke tubuh anak tersebut. Seperti mendapatkan ilham, anak itu mengusap anggota tubuhnya dengan air berkah tersebut. Dan seketika itu juga ia sembuh dan bisa berjalan seperti tidak pernah sakit sama sekali. Kemudian si anak pulang dan mengetuk pintu. Pintu dibuka oleh ibunya. Dengan heran dia bertanya, "Kamu siapa, nak?" "Aku puterimu," jawab si anak. Sambil memeluk si ibu bertanya bagaimana ini bisa terjadi. Si anak kemudian bercerita dan akhirnya keluarga itu semuanya masuk Islam. Membuat seorang raja tidak dapat melihat laki-laki yang akan dieksekusi. Dikisahkan ada salah satu penguasa pada masa Sayyidah Nafisah yang terkenal akan perilaku-perilakunya yang zolim, bahkan sampai pada tingkah di mana dia mencari-cari warga sipil sekedar untuk menyiksanya tanpa alasan yang jelas. Suatu ketika, penguasa tersebut menyuruh pengawalnya untuk membawa seseorang di hadapannya untuk disiksa. Di tengah jalan menuju ke kediaman penguasa, rombongan pengawal ini bersama laki-laki yang hendak dieksekusi melewati rumah Sayyidah Nafisah. Seketika itu laki-laki tersebut menjerit, berlari menuju Sayyidah Nafisah seraya meminta tolong. Sayyidah Nafisah pun berdoa, "Ya Allah, berikanlah hijab pada laki-laki ini atas penglihatan orang-orang zalim." Setibanya pengawal dan warga di hadapan penguasa tersebut bertanya dengan kagetnya, "Di mana laki-laki yang aku perintahkan kalian untuk membawanya?" Para pengawal menjawab, "Wahai penguasa, dia ada di hadapanmu." Penguasa berkata lagi, "Demi Allah aku tidak melihatnya." Para pengawal menjawab lagi, "Wahai penguasa, sesungguhnya laki-laki ini meminta tolong kepada Sayyidah Nafisah agar didoakan keselamatannya ketika kami membawanya menuju ke sini." Setelah itu sang penguasa bertaubat kepada Allah dengan sungguh. Sebagai buktinya, dia berkunjung kepada Sayyidah Nafisah dan memberikan sejumlah uang yang banyak seraya berkata, "Terimalah wahai Sayyidati tuanku, uang ini bentuk syukur atas taubatku." Karomah yang tampak setelah wafatnya Sayyidah Nafisah. Karomah-karomah beliau setelah wafat juga banyak. Di antaranya, pada tahun 638 Hijriah, beberapa pencuri menyelinap ke masjidnya dan mencuri 16 lampu dari perak. Salah seorang pencuri itu dapat diketahui, lalu dihukum dengan diikat pada pohon. Hukuman itu dilaksanakan di depan masjid agar menjadi pelajaran bagi yang lain. Pada tahun 1940,
Seseorang yang tinggal di daerah itu bersembunyi di masjid itu pada malam hari. Ia mencuri syal dari Kasimir yang ada di makam itu. Namun, ia tidak menemukan jalan keluar dari masjid itu dan tetap terkurung di sana sampai pelayan masjid datang di waktu subuh dan menangkapnya. Sayyidah Nafisah, sebagai salah satu kekasih Allah dari kalangan perempuan, sudah sepantasnya bagi kita hamba yang biasa-biasa saja untuk menghormatinya dan memuliakannya. Meskipun begitu, porsi sikap kita dalam memuliakannya tidak boleh sampai melewati batas kewajaran. Dalam hal ini, Syamsuddin Al-Zahabi menyinggungnya dalam kitabnya. Dan dikarenakan kebodohan masyarakat Mesir, mereka akhirnya mempunyai keyakinan yang melewati batas padanya. Sayyidah Nafisah melakukan sesuatu yang mengandung unsur syirik, sujud kepadanya dan meminta ampunan darinya. Itu semua termasuk intrik-intrik ajakan dari kaum Ubaidiyah, orang-orang Syiah Ismailiyah yang disinyalir kental dengan hurufahnya.